Terima kasih juga ya kepada Mas Imam yang sebelumnya mengundang saya untuk hadir dalam kesempatan ini, gitu ya, berbicara di tengah-tengah forum AIDU, nah, AIDU NU, ya, apa namanya, development internasional apa Indonesia Development, gitu ya, Outlook. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatan itu. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa memberikan beberapa poin terkait dengan Indonesia dan politik internasional. Dan Pak Moderator, ini waktu saya berapa menit? Sampai Bapak selesai. Oh ya, oke. Waktunya fleksibel, Pak. Sekalian ini ya, minta tolong host saya dibikin sebagai co-host supaya bisa share screen, gitu ya. Oke. Oke, sudah bisa ya? Ya. Sudah kelihatan Mas Farid screen? Sudah, Pak, jelas. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan paparan saya juga menyapa, ini ada Ibu Dubes, Ibu Yuli Mumpuni yang bergabung. Ternyata beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah terakhir dulu Dubes di Spanyol, begitu ya. Jadi beliau akrab dengan laga-laga Real Madrid dan Barcelona. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya berbicara tentang apa yang hari ini atau sore ini saya paparkan, gitu ya, tentang Indonesia dan dinamika politik internasional. Paparan dari saya kurang lebih akan bicara tentang pertama tentang global order, gitu ya, tata dunia hari ini bagaimana, kemudian pandemi COVID-19, kemudian dilanjutkan dengan Laut Cina Selatan, ASEAN, dan bagaimana ASEAN ini merespon perkembangan di Myanmar, kemudian nanti bicara terakhir tentang politik luar negeri Indonesia. Nah, tentang global order, kita bisa mengambil titik balik politik internasional saat ini pasca runtuhnya Uni Soviet, begitu ya. Jadi pada 1990 dunia mengalami masa di mana tidak ada lagi kekuatan politik yang dominan ya. Sebelumnya ada dua kekuatan politik yang menentukan masa depan dunia, gitu ya. Blok Barat di satu sisi, kemudian Blok Timur di sisi yang lain, gitu ya. Jadi Blok Timur dan Blok Barat itu praktis menjadi penentu arah politik internasional. Negara-negara kecil dipaksa atau tidak punya banyak pilihan whether they will follow Eastern Bloc or Western Bloc, gitu ya. Jadi pilihannya sangat sempit. Itu terjadi 1990 sebelumnya, gitu ya. Dan ketika itu terjadi, ketika dunia berada dalam situasi bipolar, gitu ya, kutub Blok Timur dan Blok Barat, negara-negara kecil berada dalam posisi sulit, gitu ya. Makanya kita bisa melihat peta yang ada di layar, begitu ya. Jadi Uni Soviet itu basisnya di Rusia, kemudian di bagian Eropa nanti negara-negara Eropa Timur sebagian besar bergabung dengan Blok Timur, begitu ya. Di situ ada Yugoslavia, ya, sebelum itu ada Hungaria, Slovakia, Rumania, Bulgaria, kemudian negara-negara Eropa Timur lainnya, termasuk bagian utara. Di situ Finlandia juga termasuk Blok Timur, begitu. Kemudian di sisi lain ada Blok Barat, gitu ya. Blok Barat ini induknya adalah Amerika Serikat, gitu ya. Amerika Serikat dengan Inggris, Prancis,
Spanyol dan kawan-kawan gitu. Nah, yang menarik di situ adalah Jerman. Nah, Jerman pada masa itu terbelah menjadi dua, Jerman Timur dan Jerman Barat. Jadi Jerman Timur itu induknya ke Rusia, ke Soviet, sementara Jerman Barat induknya ke Amerika. Mereka dipisahkan oleh tembok besar yang bernama Berlin Wall, gitu ya. Jadi Berlin Wall itu diameternya mungkin sekitar kurang lebih 2 meter begitu. Kemudian tingginya sekitar saya itu 170 ya, 2 meter sampai 3 meter gitu ya. Karena saya pernah ke situ. Jadi ketika saya berdiri, posisi saya itu masih butuh 1 meter lagi untuk bisa mengimbangi tingginya Berlin Wall begitu ya. Jadi masyarakat Jerman pada saat itu dipisahkan oleh tembok besar, tembok tebal yang bernama Berlin Wall. Jadi negara yang bertetangga itu atau Jerman terbelah menjadi dua, menjadi blok barat dengan blok timur, dan itu merepresentasikan kondisi saat itu ya. Jadi ada kecenderungan mereka yang ada di blok barat itu lebih sejahtera, sementara yang di timur itu agak-agak miskin ya. Makanya kelihatan sekali ketika di bagian Jerman Timur ekonominya agak miskin begitu ya, sementara yang di bagian barat lebih sejahtera begitu. Itu kondisinya saat itu. Nah, Uni Soviet dan Amerika mencari segala cara untuk bisa memastikan sekutunya itu tetap berada dalam naungan mereka. Tidak boleh sekutu kita menyeberang ke kubu sebelah, gitu ya. Jadi itu kondisinya saat itu. Nah, kemudian saya singkat saja begitu ya, karena kalau bicara perang dingin itu sejarahnya panjang sekali, gitu. Itu butuh satu sesi tersendiri bicara perang dingin. Tapi singkat cerita, gitu ya, 1989 para ilmuwan mendeklarasikan the end of history and the last man, gitu ya. Muncullah sosok yang namanya Francis Fukuyama yang menulis artikel berjudul The End of History and the Last Man. Ya, bahwa sejarah itu berakhir ketika Uni Soviet hancur, Uni Soviet lumpuh begitu, dan Amerika dan kapitalisme sebagai pemenangnya gitu. Jadi di satu sisi Uni Soviet dianggap ambruk karena kebijakan petinggi Soviet saat itu gitu ya, yang mengintrodusir glasnost and perestroika gitu ya. Glasnost and perestroika itu intinya adalah reformasi. Ternyata reformasi yang disusun oleh petinggi Soviet itu membawa mereka kepada kehancuran begitu ya. Jadi Soviet yang sebelumnya dikdaya seketika ambruk gitu ya. Nah, ambruknya Soviet itu dideklarasikan oleh Francis Fukuyama lewat artikelnya itu gitu ya, The End of History and the Last Man. Jadi ketika Anda ingin mendalami tentang sejarah perang dingin, Anda bisa membaca artikel tersebut begitu ya. Nah, ketika blok barat menjadi pemenang, indikatornya apa gitu ya? Indikatornya adalah demokrasi diterima di mana saja. Kemudian kapitalisme itu dianggap sebagai standar kebenaran ekonomi. Kalau Anda tidak mengadopsi kapitalisme, berarti Anda belum menyesuaikan dengan zaman, gitu ya. Jadi blok barat seolah-olah memaksa dunia untuk ikut kepada mereka. Jadi yang mainstream itu adalah kapitalisme, demokrasi, dan barat. Nah, sementara timur itu adalah masa lalu, gitu ya. Nah, kemudian setelah ambruknya
Uni Soviet bukan bukan berarti Amerika sebagai pemimpin dunia bisa mengatur sesuka hati, begitu ya. Karena memang pada awal-awal mungkin iya, gitu ya. Jadi Amerika begitu dikdaya karena tidak ada kekuatan lain yang mengontrolnya. Tapi 10 tahun kemudian, begitu ya, karena kan Uni Soviet ambruk itu 1990. Nah, kemudian masuk milenium milenium tahun 2000, gitu ya, memasuki abad milenium. Rusia itu muncul sebagai kekuatan baru. Ya, jadi Rusia di bawah Vladimir Putin perlahan menjadi kekuatan baru yang berusaha menunjukkan taringnya, gitu ya. Jadi Rusia di bawah Putin berusaha membangkitkan spirit bahwa Rusia itu adalah pewaris tunggal dari Uni Soviet. Oleh sebab itu Rusia dalam banyak narasi pemimpinnya menunjukkan gestur melawan Amerika, gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian selain Rusia muncul juga Cina sebagai kekuatan baru. Nah, Cina dengan kekuatan ekonominya juga menunjukkan narasi baru sebagai kontender dari Amerika Serikat, bahwa Amerika menjadi hegemon dan dominan dalam politik internasional, belakangan mendapatkan perlawanan dari Rusia dan China. Nah, situasi ini kita bisa sebut sebagai multipolar. Jadi yang sebelumnya bipolar, begitu ya, hanya ada blok timur dan barat, menjadi multipolar karena sekarang blok itu sudah tidak lagi relevan. Jadi negara-negara kecil memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa dia bersekutu, begitu ya. Jadi tidak lagi strict seperti zaman dahulu. Jadi kembali ke posisi global order, gitu ya. Jadi kehadiran Rusia dan Cina lantas membawa perubahan pada politik internasional secara keseluruhan, begitu ya. Karena sebelumnya Amerika yang begitu dominan mendapatkan perlawanan dari Rusia dan China. Buktinya apa, begitu ya? Ketika Dewan Keamanan PBB melakukan rapat-rapat penting terkait dengan persoalan internasional, Rusia dan China menggunakan hak veto untuk mengembargo atau memveto, begitu ya, memveto kesepakatan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB adalah representasi kedaulatan internasional, begitu ya. Jadi supremasi politik internasional itu ditentukan oleh PBB dan yang mengawalnya itu adalah Dewan Keamanan. Nah, di dalam Dewan Keamanan PBB ada 5 kekuatan kunci di situ, gitu ya. Ada Amerika, Rusia, China, Inggris dan Prancis. Jadi 5 negara ini menentukan masa depan dunia, menentukan nasib banyak orang, gitu ya. Misalkan ada peristiwa di Timur Tengah. Peristiwa di Timur Tengah itu direspon dengan pengerahan kekuatan militer secara legitimate, itu kalau mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, gitu ya. Sebuah negara dianggap bersalah kalau mendapatkan legitimasi atau putusan dari Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB begitu powerful. Maka ketika Saddam Hussein jatuh dulu, itu sebetulnya merupakan manuver Amerika dengan menggunakan instrumen Dewan Keamanan PBB, gitu ya. Jadi dalam tradisi Dewan Keamanan PBB, ketika sebuah resolusi diputuskan oleh banyak pihak, tapi ketika ada satu saja anggota yang mengatakan tidak, menolak, ya, objection, maka resolusi itu batal. Nah, makanya
dalam konteks kekinian gitu ya, Suriah sebagai salah satu peristiwa di mana banyak sekali pelanggaran hukum internasional terjadi. Amerika sudah mengajukan beberapa resolusi terkait penghukuman rezim Assad begitu, tetapi selalu diblok oleh Rusia, ya. Jadi di satu sisi Amerika ingin menghukum Suriah begitu, tapi di sisi lain Rusia dan China memblok resolusi itu. Ketika satu saja yang memblok berarti resolusi gagal, gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya tata dunia hari ini dalam kondisi saling mengunci, gitu ya. Tidak ada kekuatan dominan. Jadi masing-masing menunjukkan legitimasinya, begitu ya. Masing-masing menunjukkan bahwasanya saya punya hak untuk menggunakan hak veto saya, kira-kira begitu ya. Nah, itu tentang bagaimana global order hari ini, gitu. Itu juga berdampak pada perkembangan politik kontemporer. Nah, kemudian selanjutnya kita dalam 2 tahun terakhir begitu ya, sejak 2019 akhir, kemudian 2020, sekarang 2021 menghadapi pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi pandemi ini adalah pandemi yang sangat berbeda dengan pandemi sebelumnya. Sebelumnya kita berhadapan dengan flu burung gitu ya, kemudian ada virus Ebola di Afrika, tetapi dunia begitu sigap menghadapinya. Tapi dalam hal COVID-19 ternyata negara-negara kewalahan menghadapinya. Bahkan Amerika sekalipun kewalahan menghadapi persebaran virus ini, gitu ya. Jadi persebarannya begitu cepat, gitu ya, begitu mematikan. Terakhir jumlah mereka yang terinfeksi oleh COVID itu sudah mencapai angka puluhan juta, begitu ya. Indonesia sendiri angkanya di angka 1 juta lebih, begitu ya, yang terkontaminasi oleh virus, gitu. Nah, kemudian ketika kita berhadapan dengan pandemi, ternyata organisasi internasional dalam hal ini WHO sebagai representasi PBB posisinya ternyata terpojok, begitu ya, tidak lantas mendapatkan dukungan banyak negara, karena saat itu salah satu donatur terbesar PBB begitu, promotor atau ya promotor PBB lah ya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump menunjukkan gestur tidak seirama dengan WHO gitu. Jadi Trump menuduh WHO sebagai antek-antek China, gitu ya. Jadi Trump menganggap WHO ini terlalu bersahabat dengan China, ya, sehingga COVID yang berasal dari China ini menurut Trump membuat WHO tidak memiliki peta jalan menghadapi COVID-19, begitu ya. Bahkan Amerika Serikat secara terbuka menarik dana bantuannya dari kepada WHO, begitu ya. Jadi Trump menarik diri dari kesepakatan internasional, intinya begitu ya. Ketika WHO dalam posisi seperti itu, tentu saja dia kehilangan arah, gitu ya. Ketika tidak mendapatkan dukungan dari Amerika, tentu saja itu membuat psikologi WHO mengalami goncangan, gitu ya. Karena dalam tradisinya Direktur Eksekutif WHO itu selalu mendapatkan backup penuh dari Amerika, gitu ya. Bagaimana mungkin kita melakukan kampanye anti pandemi di saat yang bersamaan kita dipersalahkan oleh Amerika, begitu ya. Nah, itu yang terjadi ketika pandemi COVID terjadi. Nah, kemudian di tengah distrust antar pemimpin negara, gitu ya, belakangan masyarakat dunia sedang berlomba-lomba mendapatkan vaksin COVID, ya. Jadi sejauh ini vaksin yang tersedia itu adalah vaksin
Pfizer yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Amerika kerjasama dengan BioNTech gitu ya, perusahaan Jerman. Kemudian ada juga AstraZeneca, itu produk Oxford, Inggris. Terus ada lagi Moderna, itu juga dari Amerika. Terus ada Sinovac yang digunakan oleh Indonesia. Nah, produk vaksin dianggap sebagai jalan keluar untuk memutus mata rantai persebaran pandemi COVID, gitu ya. Banyak pihak beranggapan bahwasanya vaksin ini menjadi jalan keluar terhadap situasi kita saat ini, gitu ya. Nah, persoalannya kemudian adalah perusahaan-perusahaan farmasi hanya mampu memproduksi dalam jumlah terbatas. Sementara jumlah umat manusia saat ini sudah mencapai angka 2 miliar lebih, begitu ya. Jadi penggunanya 2 miliar, sementara kapasitas produksi sangat terbatas, kan begitu. Jadi di satu sisi perusahaan farmasi hanya bisa mensuplai dalam jumlah terbatas, sementara di sisi lain negara-negara menginginkan vaksin itu dalam jumlah yang besar dan dalam jumlah cepat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu yang terjadi, gitu ya. Nah, ketika vaksin muncul, gitu, persoalan berikutnya yang lainnya muncul adalah perusahaan farmasi ternyata menginduk kepada kebijakan negara di mana dia berproduksi, gitu ya. Misalkan AstraZeneca, gitu ya, ketika dia melakukan produksi, dia mengikuti kebijakan politik dari pemerintahan Inggris, gitu ya. Begitu juga dengan Sinovac. Sinovac di bawah kontrol pemerintah China, begitu, memprioritaskan mitra-mitranya, gitu ya. Jadi walaupun kita punya uang sekarang, gitu ya, dan kita menginginkan vaksin, ternyata untuk mengaksesnya tidak mudah. Kita butuh kedekatan politik dengan negara yang merupakan rumah dari produsen farmasi, gitu ya. Jadi itu kondisinya. Nah, situasi seperti ini menurut PBB dan WHO adalah situasi yang tidak sehat, gitu ya. Karena masing-masing orang, masing-masing negara sedang berlomba-lomba mendapatkan vaksin. Kemudian negara yang bisa memproduksi vaksin menggunakan vaksin itu sebagai instrumen politik, gitu ya. Sehingga ada kecenderungan politisasi vaksin, gitu ya. Jadi saya akan mengirimkan vaksin ini kalau Anda bersekutu dengan saya. Kalau Anda tidak bersekutu dengan saya, maka vaksin ini tidak boleh dikirimkan, gitu ya. Nah, ini juga sempat terjadi antara Inggris dengan Uni Eropa. Jadi AstraZeneca itu ternyata tempat produksinya adalah di wilayah Uni Eropa, gitu ya. Sementara Inggris juga membutuhkan vaksin dalam jumlah besar. Nah, saat itu Uni Eropa mengatakan kita akan memprioritaskan warga negara Uni Eropa dulu. Jadi setelah warga Uni Eropa mendapatkan vaksin, baru kita mengizinkan vaksin ini dikirimkan keluar Uni Eropa, gitu ya. Itu kondisinya. Nah, lagi-lagi situasi ini tentu saja tidak baik untuk masa depan umat manusia, begitu ya. Karena kalau situasinya seperti ini, maka kita akan kewalahan menghadapi pandemi COVID-19, begitu ya. Karena kan virus ini akan terus menyebar, begitu ya. Dia akan terus bergerak. Dia tidak pandang bulu kemana dia akan bergerak. Oke, di satu sisi dia berhasil dilumpuhkan di negara-negara yang sudah memiliki vaksin, gitu ya. Jadi di negara-negara yang memiliki vaksin, dia berhasil dilumpuhkan. Tetapi bagaimana dengan negara-negara miskin di Afrika, gitu ya? Mereka tidak punya uang, tidak punya akses untuk mendapatkan vaksin, begitu, sehingga COVID-19 itu berkembang biak di negara-negara miskin.
ketika dia berkembang dia di negara-negara miskin, berarti dia akan menjadi bom waktu yang siap-siap akan menyebar lagi, gitu ya. Itu skema yang dibayangkan oleh WHO, gitu ya. Nah, situasi ini berbahaya. Itu menurut WHO. Maka belakangan ada inisiatif, gitu ya, ada istilahnya global vax, gitu ya, global vaccine. Jadi PBB dalam hal ini WHO menawarkan skema, begitu ya, bahwa vaksin untuk semua. Jadi tidak ada lagi yang namanya politisasi vaksin. Kita sedang berhadapan dengan makhluk yang namanya COVID, dan COVID ini harus dilawan secara bersama-sama, tidak bisa parsial, gitu ya. Itu intinya. Nah, kemudian selanjutnya ke bagian isu di Laut Cina Selatan, begitu ya. Jadi kita Indonesia memang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, gitu ya. Jadi Laut Cina Selatan ini secara faktual memang lautan yang berpotensi membawa negara-negara terlibat dalam konflik militer, gitu ya. Karena pertama, Laut Cina Selatan ini kalau menggunakan hukum internasional yang ada, begitu ya, sebutlah misalkan UN Clause, gitu ya, hukum laut internasional yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif sebuah negara, jaraknya 300 km dari laut terluar, begitu. Kemudian di sisi lain China mengklaim secara sepihak, gitu ya, bahwasanya ada 9 dash line istilahnya ya, ada 9 titik yang merupakan wilayah laut Cina, gitu ya. Jadi ketika Cina menggunakan konsep 9 dash line, itu berarti mendekonstruksi konsep zona ekonomi eksklusif, gitu ya. Karena dalam UN Clause itu negara-negara kepulauan ketika dia menggunakan hukum internasional untuk membuat peta lautnya, maka dia akan mendapatkan hak-hak khusus, gitu ya, hak-hak eksklusif di luar negara-negara daratan, tentu saja, begitu ya. Karena Indonesia termasuk negara yang masuk dalam kategori UN Clause, gitu. Nah, di Laut Cina Selatan di situ ada sengketa wilayah akhirnya, gitu ya. Ada Filipina, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Brunei, begitu. Mereka terlibat konflik atau sengketa ya dengan China. Di satu sisi China mengklaim bahwasanya wilayah pulau-pulau kecil itu adalah milik mereka, gitu ya. Sementara di sisi lain negara seperti Filipina mengklaim bahwasanya laut tersebut atau pulau-pulau tersebut adalah milik Filipina, gitu ya. Makanya Filipina berinisiatif menggunakan jalur arbitrase untuk menyanggah klaim China. Nah, saat itu Filipina mengajukan kasus ini di arbitrase dan akhirnya dia dimenangkan oleh pengadilan, begitu. Nah, ketika Filipina dimenangkan oleh pengadilan, bukan berarti Cina lepas begitu saja, begitu ya. Justru situasi itu memicu Cina untuk melakukan manuver-manuver di Laut Cina Selatan, begitu ya, dengan mengembangkan instalasi militer dan seterusnya di kawasan tersebut, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Cina itu memang dampak dari perkembangan ekonomi Cina dalam 1 dekade terakhir, gitu ya. Jadi memang ada teori yang mengatakan bahwasanya ketika ekonomi sebuah negara sudah mulai membaik, maka ada kemungkinan dia akan meningkatkan kapasitas militernya. Artinya kan kita punya uang banyak, nah kemudian untuk meningkatkan leverage kita, maka salah satu caranya adalah menaikkan anggaran militer, gitu ya. Ketika militer kita kuat, kita akan mendapatkan respect. Boleh jadi itu yang dipegang oleh China, gitu ya. Makanya
dalam satu dekade terakhir China sedang mengembangkan kekuatan militernya. China sudah memiliki beberapa kapal induk yang diprediksi akan mengimbangi Amerika, tentu saja dalam waktu jangka panjang, gitu ya. Makanya perlahan China sudah membangun kekuatan militer di laut, gitu ya, dengan membentuk atau membuat kapal-kapal induk, gitu ya. Itu definisi atau persepsi yang sudah lama muncul di kalangan ahli strategi, ya. Jadi dalam persepsi atau doktrin para ahli strategi, untuk menguasai dunia maka Anda harus menguasai laut, gitu ya. Karena penguasa dunia di masa lalu, ketika dia menguasai dunia, dia kuat di laut. Jadi dulu Inggris kuat di laut, kemudian sekarang itu dilanjutkan oleh Amerika yang kuat di laut juga. Nah, belakangan Cina juga sedang mengembangkan ke arah sana, gitu ya. Jadi itu. Jadi ketika ekonomi bagus, ada kecenderungan untuk mengembangkan kekuatan militer. Nah, kemudian negara-negara ASEAN tentu saja tidak tinggal diam ketika China mengklaim terhadap wilayah-wilayah mereka seperti yang dilakukan Filipina, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya perkembangan di Laut Cina Selatan ternyata direspon juga oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir melakukan manuver juga, gitu ya. Ketika Biden menang, langkah Amerika juga menunjukkan gestur yang tidak kompromi juga dengan China, gitu ya. Jadi kapal induk Amerika Serikat belakangan mulai diarahkan ke Laut Cina Selatan juga, gitu ya. Kemudian perkembangan terbaru juga China mengeluarkan regulasi, gitu ya, bahwa Coast Guard dari mereka bisa melakukan aksi militer di kawasan. Karena kan biasanya dalam konsensus internasional Coast Guard itu tugasnya adalah patroli saja, gitu ya. Jadi menghalangi mereka yang menangkap ikan mereka. Tapi Cina belakangan menyusun aturan, gitu ya. Coast Guard itu dibolehkan melakukan tembak menembak, gitu ya. Jadi itu juga yang memicu keresahan di kawasan. Dan itu juga menjadi concern dari Amerika Serikat. Nah, itu ya tentang Laut Cina Selatan. Kemudian Pak Roni, oh ya, Pak, mungkin waktu kita sampai jam 17, 10 menit lagi ya Pak. Setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. oh, oke. Ada yang mau diskusi. Ya, jadi slide saya tinggal 2 ya, jadi saya percepat saja begitu. Nah, berikutnya adalah isu Myanmar, gitu ya. Jadi di Myanmar sedang terjadi krisis politik, gitu. Militer melakukan kudeta terhadap kepemimpinan sipil, ya. Dalam hal ini Aung San Suu Kyi yang baru keluar dari penjara, kemudian menjadi pemimpin bayangan dalam beberapa tahun terakhir, kembali dikudeta, gitu ya. Sehingga Myanmar saat ini sedang berada dalam periode transisi. Kemana transisinya? Apakah menjadi politik berdarah, gitu, atau bisa selamat menuju proses demokratisasi yang lebih aman, begitu ya. Nah, berikutnya situasi yang terjadi di Myanmar ternyata di luar prediksi banyak pihak, gitu ya. Negara-negara Barat sudah melakukan sanksi, gitu, memberikan sanksi terhadap Myanmar, tetapi itu tidak membuat langkah Myanmar terhenti. Justru junta militer semakin keras terhadap demonstran, gitu. Jadi Aung San Suu Kyi terpenjara untuk sekian kalinya, kemudian militer menolak kompromi. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap Indonesia, gitu ya. Jadi dalam waktu dekat begitu akan ada pertemuan ASEAN di Jakarta, begitu. Tadi saya baca di media pemimpin junta militer disebut-sebut akan hadir di Jakarta. Nah, ini juga akan menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Apakah kehadirannya itu bisa menjadi pembuka jalan transisi damai di Myanmar atau bagaimana? Itu sangat menentukan.
Nah, kemudian terakhir gitu ya, ini slide terakhir dari saya, politik luar negeri Indonesia gitu ya. Jadi poin-poin yang tadi saya paparkan itu adalah perkembangan atau dinamika yang ada di luar sana gitu ya. Jadi di luar sana ada dinamika yang sangat dinamis gitu. Jadi politik dunia itu tidak lagi bipolar tapi sudah multipolar begitu. Kemudian aktor politik internasional itu tidak lagi didominasi oleh Amerika karena kehadiran Rusia dan China itu juga menjadi penentu arah politik dunia gitu ya. Oleh sebab itu Indonesia dituntut untuk merespon gitu ya, merespon apa yang terjadi di luar sana. Jadi politik luar negeri itu sederhananya adalah bagaimana negara merespon dinamika yang ada di luar dan sebesar-besarnya untuk national interest, kepentingan nasional gitu ya. Nah, Indonesia memiliki doktrin bebas aktif gitu ya. Jadi bebas itu artinya kita tidak menutup diri kepada satu blok gitu ya. Dulu ketika orang-orang ribut dengan blok timur dan barat, Indonesia menggalang kekuatan yang namanya New Emerging Forces. Maka pada saat itu kita mendirikan yang namanya Konferensi Asia Afrika. Jadi Konferensi Asia Afrika itu sebetulnya cara Indonesia untuk melawan hegemoni dan dominasi dari kekuatan blok barat dan timur. Artinya Indonesia pada masa itu sudah menunjukkan komitmen globalnya gitu ya, bahwasanya tidak boleh dunia ini hanya dikotak-kotakkan menjadi blok timur sama barat saja gitu ya. Jadi negara harus diberi kebebasan untuk memilih gitu ya. Nah, kemudian aktif itu artinya Indonesia terlibat aktif dalam isu-isu internasional. Makanya dalam konstitusi kita itu kan ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Jadi konstitusi Indonesia itu memang berwawasan global, ya, memiliki pandangan dunia tentang apa yang terjadi di luar sana. Jadi itu konstitusi Indonesia. Kemudian selanjutnya setiap presiden tentu saja memiliki tafsir sendiri tentang konsep politik luar negeri Indonesia. Ya, jadi dulu pada zaman SBY saat menterinya adalah Bapak Marty Natalegawa begitu, kita pernah mengusung konsep Million Friends Zero Enemy gitu ya. Jadi bahwasanya kita berusaha mencari sebanyak mungkin teman. Makanya dulu ada gium 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak gitu ya. Artinya Indonesia berusaha berkolaborasi, bekerja sama dengan setiap pihak. Kemudian pada zamannya Pak Jokowi narasinya adalah menggenjot perdagangan. Makanya pesan Pak Jokowi ketika baru dilantik dulu adalah saya menugaskan dubes-dubes itu untuk berdagang gitu ya. Itu narasi yang muncul dari periodenya Pak Jokowi begitu. Tapi secara keseluruhan memang politik luar negeri yang ideal adalah politik luar negeri yang mengadvokasi kepentingan nasional kita, kemudian dia adaptif dengan kebutuhan zamannya. Jadi itu sekaligus mengakhiri presentasi saya, dan untuk selanjutnya kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.